Oke, Bro Yosa, silakan. Aduh, amin, amin, amin. Silakan. Suasananya jadi bau bawang goreng ya. Aduh. Kita digoreng terus nih. Silakan Bro, sambil mungkin diperkenalkan walaupun Oke, tidak banyak yang kenal, tapi tetap diperkenalkan saja dulu ya. Ininya, oke, silakan. oke. Siap. Terima kasih Bro Matius Kelvin. Terima kasih juga buat Valentino Ivan yang begitu luar biasa, teman-teman. Saya pun juga terus belajar karena ketika kita menjadi entrepreneur tidak pernah ada kata cukup, bahkan tidak pernah ada yang kata ahli. Kenapa tidak ada kata ahli? Karena entrepreneur ini bergerak dalam suatu perubahan adaptasi. Tadi juga Bro Ivan katakan bahwa tahun lalu sebelum pandemi pun bisa berbeda dengan hari ini. Semuanya itu bisa dipelajari dan semuanya ada satu hal yang kita harus miliki, yaitu niat. Teman-teman, banyak entrepreneur jatuh karena sudah tidak ada niat untuk belajar lagi. Nah, hari ini saya bersyukur sekali teman-teman masih niat belajar meluangkan waktu hari Sabtu, bahkan hari Sabtu mungkin ya, walaupun juga mungkin saya tahu ada sebagian di sini belum mandi, tapi nggak apa-apa. Termasuk pembicaranya lagi jangan-jangan yang udah mandi. Enggak, saya udah mandi kebetulan tadi langsung cepet-cepet. Bro Yosa, Nah, jangan bongkar rahasia dong. Siap, siap. nah, teman-teman semua, kita hari ini akan belajar dari saya sendiri yang sudah berwirausaha 22 tahun dan berkecimpung di bidang bawang goreng sudah 17 tahun dan berbadan usaha sudah 13 tahun. Nah, sebelum saya akan mulai dengan sebuah pantun. Boleh teman-teman? Boleh. Oke, thank you. Ini juga ada Berfik, ada Hadi, ada Victor, thank you. Ke pasar belanja kue putu. Cakep. Ah, thank you. Taunya ketemu macan tutul. Waduh. Binusian itu mantap betul. Yeay. Yeay. Aduh, thank you, thank you. Nah, teman-teman, hari ini saya akan sharing. Jadi, sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengatakan bahwa entrepreneur itu butuh modal, bagaimana cari modalnya, dan bagaimana menemukannya. Saya hari ini sudah merangkumkan 5 hal penting yang betul-betul teman-teman perlu lakukan. Bahkan juga ada nanti yang harus dihindari nih. Kalau ketemu investor, misalnya udah sampai ketemu investor, juga nggak boleh sampai salah untuk mengatakan sesuatu. Ada yang namanya istilahnya itu penyakit keminter. Keminter itu penyakit yang seolah-olah merasa ahli daripada para ahli. Nah, itu nanti ada satu hormon yang namanya illusioni superiority. Itu bahaya, teman-teman. Kalau ketemu investor, jangan sampai kita mempunyai penyakit ini. Pastikan kita selalu jadi humble champion bahasanya. Tapi itu nanti kita akan bahas. Saya akan memulai dengan sebuah slide. Boleh ya, teman-teman ya? Kita akan mulai belajar. Please, pastikan punya pulpen, punya juga punya pulpen dan juga sorry sebentar, saya akan share screen. Bentar ya teman-teman ya. Saya juga hari ini lagi bahagia banget teman-teman. Saya Bawang Goreng Soy juga mendapatkan pendanaan. Pendanaannya itu investornya tapi pembeli. Jadi bahasa pendanaan itu kita harus sama-sama sepakat cari investor itu untuk tujuan kita. Nah, tujuan kita itu apa sih? Naikin omset. Nah, berarti investor itu bukan berarti orang yang nge-funding, tapi bisa jadi orang yang membeli, tapi dalam jumlah yang banyak untuk kegiatan kita, perusahaan kita yang kita sudah punya tujuannya dulu nih di awal. Sebentar ya, saya sharing. Oke, thank you. Oke, saya share screen teman-teman. Sebentar. Oke, halo Bu Meli BSD, thank you Andrew, thank you semuanya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang saya lakukan, saya harap teman-teman catat karena semua yang saya kasih informasi di sini kebetulan juga memang di record, tapi saya yakin teman-teman jika menjadi yang pertama selalu lebih bagus momentumnya. Seperti tadi kata Bro Ivan bahwa momentum untuk taking right lah, untuk menunggangi kuda itu lebih maju jika kita yang pertama. Nah, ini teman-teman,
Saya adalah seorang pengusaha di bidang bawang goreng, food and beverage, lalu juga ada bagian industri. Dan saya mempunyai hobi untuk belajar seperti Bro Matius, juga suka menularkan informasi-informasi berharga di grup BAEC, terutama Bro Matius Kelvin, sangat-sangat respectful. Beliau jauh lebih sering sekarang dan juga membagikannya pun juga berupa inti-inti diskusi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, teman-teman, untuk keseharian saya dengan kesukaan mengajar, saya sekarang menjadi bisnis mentor di BINUS di daerah Alam Sutra, tapi sekarang sedang pandemi, sekarang kita lakukan dengan kegiatan online, sorry. Nah, kemudian secara singkat teman-teman, saya juga seperti pengusaha yang lainnya, ada juga Kobudi yang sangat-sangat dahsyat, juga jatuh bangunnya sebelum membangun Uno Parking, ditikam dari belakang, di bypass dan lain sebagainya. Saya pun juga pernah teman-teman, karena ini intisari dari sebuah pengusaha, yaitu kita lebih bersinggungan dengan resiko lebih banyak. Juga saya pengen menanamkan ke teman-teman semua bahwa menjadi entrepreneur itu harus siap untuk membuka peluang itu semua, teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman menjadi entrepreneur, teman-teman itu memang berhubungan dengan orang banyak. Nah, karena kalian berhubungan dengan orang banyak, sorry teman-teman, kayaknya nge-lag. Karena teman-teman berhubungan sama orang banyak, otomatis kita cenderung resikonya lebih besar daripada orang lain. Nah, terus Pak Yosa atau Ko Yosa, terus jadi kalau entrepreneur bakalan bisa kena tipu atau apa dong? Sampai sejauh ini teman-teman, saya ketemu banyak sekali konglomerat, juga membaca bukunya seperti Anak Singkong, lalu juga Pak Ajik yang sekarang punya Krishna Bali, rata-rata pernah mengalami ditipu. Jadi wajar teman-teman, di sini saya pengen menyamakan persepsi bahwa jangan selalu menganggap bahwa kalian waktu berusaha dan ditipu akhirnya itu adalah akhir dari segalanya. Itu adalah aturan main, teman-teman ya. Sekali lagi ya, yuk sama-sama tulis di kolom komentar aturan main. Yuk, boleh yuk tulis yuk aturan main. Boleh yuk, yang sangat aktif Hana. Yuk, satu-satunya yang selalu mendukung Hana. Yuk, Hana, yuk duluan yuk. Thank you untuk chattingnya, thank you. Nah, aturan mainnya itu selalu entrepreneur harus siap untuk mengalami hal-hal yang juga buruk. Kenapa teman-teman? Satu poin, karena kita harus duplikasi bisnis. Ketika kita duplikasi bisnis, kita butuh yang namanya human. Nah, ketika kita sudah percaya sama human, jawabannya selalu ada dua. Selalu dia bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Nah, saya sendiri pun juga secara pribadi pernah kehilangan beberapa botol ini, teman-teman. Secara singkat aja, saya pernah kehilangan beberapa botol susu di kantor saya, yaitu Jaya Susu Asoy. Walaupun kegiatan kita sosial untuk ibu janda, pemuda nganggur, dan tukang ojek, ternyata dari internal karyawan kita sendiri pun juga melakukan pencurian, yaitu kehilangan susu Carnation sekian kerat, saya lupa berapa, tapi yang jelas sekian juta. Lumayan. Jadi walaupun kegiatannya kita baik, teman-teman, kadang-kadang juga kita harus menelan pil pahit bahwa kita bisa juga jatuh karena orang internal. Nah, kemarin 3 hari yang lalu kita semua berduka ketika ada satu entrepreneur sangat-sangat dahsyat, sekarang jadi pengelola masjid, dulunya adalah mantan napi, yaitu Siomay Mang Dede. Coba boleh teman-teman yang tulis di kolom komentar, siapa yang tahu Siomay Mang Dede? Beliau sangat-sangat religius, agama muslimnya juga kuat banget. Yo, siapa yang tahu Siomay Mang Dede? Pelopor siomay, salah satu pemain siomay yang sangat-sangat besar di daerah Bekasi. Kemarin baru saja beliau meninggal, tapi saya pelajari beberapa hal tentang kehidupan beliau. Ternyata beliau sebelum membuka siomay Mang Dede dan juga es podeng, namanya podeng putra bungsu, itu Oyen Bungsu, dia pun sudah 2 kali joinan dan ditipu. Jadi teman-teman, saya pengen banget di sini dalam ulang tahun BINUS ke-40 ini, saya pengen menanamkan bahwa entrepreneurship itu
tentang tahan banting, entrepreneurship itu tentang bangkit lagi dan berjuang lagi, dan entrepreneur itu tentang kegigihan. Jadi kembali lagi, saya pun juga pernah mengalami kegagalan-kegagalan, teman-teman. Ini adalah usaha-usaha saya yang masih buka dan juga ada yang masih tutup. Sekarang juga ada yang juga masih bertahan, bahkan juga ada yang maju juga ada. Tapi dari yang bawang goreng ini kita cukup kepukul, teman-teman, dari pandemi, di mana hotel-hotel seperti Novotel, Swiss Bell, 5 Swiss Bell di Indonesia, Hotel Mulia, dan lain sebagainya, itu kita sedang kena penurunan omset cukup besar, teman-teman. Biasanya bisa mencapai 600 sampai 800 juta sebulan. Sekarang mungkin hanya sekitar 7 sampai 10%. Bayangin teman-teman, dari 600 juta sampai 800 juta, sekarang sampai hanya 7 sampai 10% dalam satu bulan. Nah, karena efek dari pandemi ini. Dan juga ada juga beberapa hotel yang menyebabkan kita omset cuma jadi 7% sampai 10%, karena ada beberapa hotel yang memang pesan lagi, tapi sambil ngirimin surat. Ngirimin suratnya itu juga menurut saya kurang enak juga. Yang dia katakan bahwa keadaan sedang pandemi, kita harap supplier tetap membantu. Kita ada orderan, tapi kita tidak tahu kapan bisa diproses pembayaran. Waduh, itu sih kayak kucing dalam karung, ya dibayar syukur, nggak dibayar ya udah siap karena udah terima surat itu. Nah, kita pikir ada beberapa hotel yang kita sudah tidak bisa supply karena itu. Jadi omset kita pun juga turun dan kita kena dampaknya banget. Nah, ini izin Bro Matius Kelvin, saya nanti mau kasih buku buat 3 penanya. Oke, teman-teman. Yes, karena Binusian harus berdaya dan bermodal. Ya iyalah. Keren. Jadi pembicara malah bagi-bagi buku. Saya bagiin berapa ya? 5 deh, saya bagiin 5. Jangan lihat harganya di Tokopedia karena harganya 350.000. Ini ada 5 buku, teman-teman, buat 5 orang. Maksudnya yang 5 orang ini saya kasih 1 orang itu 5 buku. Jadi saya ada 5 buku, saya kasih 1 orang 5 buku. Nah, mantap. Jadi 25 buku. Nah, oke, teman-teman. Kita akan mulai yang pertama nih, teman-teman. Nah, setelah itu jadi entrepreneurship itu tentang belajar. Jadi 2,5 tahun yang lalu sebelum anak saya yang ketiga lahir, saya itu mengalami penipuan online, belanja di online, itu belanja di Instagram, istri saya belanja di Instagram dan kita kena tipu. Kita beli stroller karena kita tahu stroller itu sangat-sangat menyakitkan ketika harga secondnya ya teman-teman ya, harga baru sekian juta, secondnya bisa cuma 20 sampai 30%. Karena asumsi orang takut kulit ketemu kulit dengan bayi yang lain, lalu juga dengan dengan pemakaian yang kurang rapi atau lain sebagainya, tapi itu sangat-sangat membuat harga menjadi turun. Tapi teman-teman, saran saya jika teman-teman mencari stroller second, kalau bisa carinya jangan di Instagram ataupun juga di platform sosial media, karena ternyata banyak sekali penipuannya. Teman baik saya tinggal di Duri Kepa, kena tipu 250 juta dari jual masker. Jadi ada orang jual masker lalu diminta DP, lalu semuanya angus, hilang, tidak bersisa. Kemarin juga ada penipuan tabung oksigen. Kasihan banget teman-teman, orang tuanya teman saya yang sangat-sangat butuh oksigen, akhirnya dia transfer karena tergiur oksigen murah, alhasil oksigennya tidak dikirim dan dia diblok. Nah, kemudian teman-teman, ini bisnis new normal yang terakhir kali, usaha terakhir yang sudah jalan hampir 2 tahun ini, yaitu melihat pandemi sekarang ini banyak UMKM ambruk. Rosan Ruslani, Ketua Kadin, mantan Ketua Kadin yang kemarin baru saja turun sekitar 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu, mengatakan bahwa UMKM Indonesia terkena dampak sebesar 31 juta UKM. Nah, gawatnya UKM yang kena dampak akhirnya tutup begitu aja tanpa bisa menjual asetnya ataupun juga barang dagangannya tidak bisa terjual menjadi uang. Nah, alhasil dari sebuah kisah pandemi ini saya membuat bisnisnormal.com. Puji Tuhan sekarang jauh lebih berjalan daripada bawang dan juga usaha yang food and beverage saya yang lain, yaitu yang minuman jahe tadi, karena juga PPKM dilarang mangkal dulu. Nah, ini konsepnya persis seperti calo, teman-teman, seperti calo. Kita tidak mendapatkan uang sepeser pun dari investor, tapi kita mendapatkan dari uang yang kita mendapatkan uang dari orang yang menerima uang. Sekali lagi ya teman-teman ya, begitu juga dengan konsultan Indonesia, kita itu menerima uang dari orang yang menerima uang. Jadi kemarin ada konsultan Porang, kita closing 5,8 M,
yang kita mintain duit itu ya mitranya. Tapi mitranya enaknya diam aja dapat duit. Karena kita yang cariin ordernya, kita sekarang nomor 1 SEO-nya. Nah, kemudian nih simpelnya, ini tanggal 18 kemarin nih, ini karena email bahasa Inggris ya, Wednesday, tanggal 18 bulan 8. Nah, ada seorang perempuan namanya Atik Umanah, nomor handphone sekian, email sekian, dia memiliki budget 10-50 juta. Dia mintanya usahanya jasa pengiriman dan lokasinya di Tangsel. Nah, lalu saya carikan JNE, wahana, dan lain sebagainya yang sedang mau dioper alih. Nah, kemudian teman-teman, kita akan belajar dulu nih, boleh teman-teman kita bangkit berdiri dulu yuk, boleh kita bangkit berdiri sambil ikutin kata-kata saya. Ayo Hana, bangkit berdiri, ayo, bangkit berdiri yuk, semuanya bangkit berdiri, saya juga, yuk bangkit berdiri ya, siap ya, yuk, saya, ayo ikutin kata-kata saya siap belajar, Siap belajar. Siap belajar. siap menyimak, Siap Siap menyimak. siap praktek, Siap praktek. dan tentu saja Dan tentu saja membanggakan 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 keluarga dan binusian. Yeay! keluarga dan Siap. Thank you. Nah, kita mulai nih teman-teman ke materi, singkat aja 5 poin ini buat teman-teman lakukan dan praktekkan. Oke, yang pertama teman-teman. Nah, cara untuk mencari investor sebetulnya gampang banget kalau tahu cara ini teman-teman. Nih, percaya nggak sih teman-teman? Lembaga pendanaan seperti kalau di Indonesia itu ada yang udah resmi, misalnya Kejora, 500 funding dan lain sebagainya. Mereka tuh juga berkompetisi teman-teman. Ternyata mereka tuh juga kompetisi sama-sama pengen dapetin portofolio terbaik. Nah, kalau di Indonesia itu ada banyak untuk pendanaan. Kalau misalnya ini yang di Indonesia ini ada Gojek, ini perusahaan-perusahaan yang termasuk valuasi 7 unicorn itu yang udah termasuk banyak sekali didanain. Gojek, JNT, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO, dan online pajak. Nah, setelah kita tahu perusahaan yang didanain, kita juga pelajarin perusahaan yang mendanai. Nah, seperti SoftBank, Coastal Management, Asel Sequila. Sequila nih yang ngedanain Kopi Kenangan. Nah, semua ini teman-teman uniknya itu bisa kita pelajari di websitenya teman-teman. Di websitenya dia lalu cari portofolio. Nah, saya sekarang pengen tanya nih ke teman-teman nih. Saya pengen tanya ya. Kalau misalnya ya, di acara BINUS 40 tahun ini kita dapat sponsor nih, misalnya nih ya. Misalnya dari BCA misalnya karena kartu flashnya kan juga BCA. Nah, kira-kira teman-teman, kalau Bank Mandiri masuk, mau nggak ke BINUS? Yuk, coba jawab yuk ke kolom komentar yuk, misalnya. Mau nggak? Kira-kira sponsor utamanya nih udah BCA. Kira-kira Bank Mandiri itu juga cari ke BINUS atau cari universitas lain? Loh, ini kok mau? Harusnya nggak mau. Nah, betul Bro Matius Kelvin, harusnya nggak mau. Karena sudah ada, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai perspektifnya nih, kita harus pakai kacamata sama sepatunya si investor. Jadi kalau ada suatu event udah didanain sama si kompetitor, tanda kutip nih BCA sama, berarti di sini BCA kan berarti kan si pemegang uang. Nah, si Tiger Global atau SoftBank ini juga bersaing, teman-teman. Nah, mereka nggak akan mau masuk di perusahaan yang sama. Nah, betul, Lin. Thank you, Sis Lin. Dia nggak akan mau mandiri karena dia maunya carinya di event lain. Misalnya saja 20 tahun atau 30 tahun, misalnya Jubileum UGM atau misalnya Prasmul dan lain sebagainya. Intinya kalau udah BCA itu masuk ke BINUS, investor tuh nggak mau. Investor pasti carinya universitas lain. Nah, saya pengen kasih tahu perspektif itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman udah analisa di webnya, nanti teman-teman akan kelihatan tuh, oh dia didanain sama siapa aja. Setelah teman-teman tahu dia didanain sama siapa aja, teman-teman lihat, ada nggak sih kompetitor yang belum mendanai bidang transportasi misalnya. Misalnya nanti juga saya akan kasih tahu teman-teman
ada yang namanya Kejora Venture. Si Cepat tuh baru dibeli sama Kejora Venture, bareng sama Pawon, bareng sama Fastwork, Investri juga. Nah, kira-kira kalau kita perusahaannya itu ekspedisi juga, kita jangan nawarin ke dia, teman-teman. Kita nawarinya ke kompetitornya. Kompetitornya tuh siapa sih? Misalnya Sequila, Essel, Sequila Capital yang China, ataupun juga yang manajemen, SoftBank, dan lain sebagainya. Nah, saya pengen teman-teman tuh punya ide di situ dulu ya. Ingat ya teman-teman ya, sebelum kita mencari investor, pastikan kita menganalisa kompetitor kita. Oke? Nah, itu sangat-sangat mudah. Biasanya nih teman-teman, biasanya kalau kita pengen cari funding, misalnya kita bikin event, kita pengen cari funding dari sebuah usaha rokok lah, misalnya rokok. Nah, biasanya kalau udah rokok A, si rokok B-nya itu juga bikin event yang sama, tapi berbeda nama eventnya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi teman-teman pastikan, nanti saya kasih listnya, teman-teman tinggal foto aja ataupun juga screenshot. Nanti saya kasih listnya. Nah, teman-teman, usaha yang kedua untuk mencari pendanaan yang baru saja saya juga closing nih hari ini nih. Sebentar nih, saya kasih share screen supaya pas enak ya. Bentar ya. Supaya saya juga ngomong ada buktinya sebentar. Nah, ini teman-teman. Lihat ya. Nah, hari ini lagi presentasinya Bro Ivan. Untuk sementara format yang diberitahukan udah nih tadi di atas nih teman-teman, nih guideline distribusi. Nah, bawang goreng soy termasuk dalam kurasi yang menang Hipmi Jaya x kitabisa.com. Nah, barang saya dibeli 1 juta nih. Ini rutin nih setiap bulan nih buat sumbangan. Nah, gila nggak teman-teman? Lagi presentasinya Bro Ivan, saya closing. Waduh, lumayan ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Binus. Yeay! Nah, jadi karena saya menerapkan ilmu-ilmu ini teman-teman, tinggal tiru aja yang saya lakukan deh. Gampang banget, saya sampai dapat halal gratis, BPOM juga senilai berapa, hampir 20 juta gratis, malah mungkin 30 juta karena 7 produk. Lalu saya juga gratis HACCP. Nah, investor itu bukan tentang uang, teman-teman. Investor itu juga bisa berupa facility. Saya dapat HACCP loh, gila loh. HACCP itu mahal banget, saya dapat gratis, tis. Bahkan September besok saya dapat fasilitas UMKM yang diekspor. Gila nggak? Diekspor aja dibeli sama pemerintah, beli putus di Indonesianya. Nah, karena kita harus menyamakan persepsi. Investor itu bukan tentang uang, teman-teman. Yang penting investor itu ngejawab kebutuhannya kita. Oh, kebutuhannya kita apa? Misalnya Kobudi pengen sambelnya atau ayamnya laku. Jadi investor bukan tentang uang, teman-teman. Tapi investor itu tentang paket-paketan yang bisa dia beli. Nah, itu juga bisa menjadi investor. Seperti 1,5 tahun yang lalu, saya pernah nyoba seumur hidup saya baru pertama kali minjem duit selain pakai uang pribadi. Itu seumur hidup baru pertama kali. Waktu saya jual PO saya ke Coinworks. Coinworks.co.id atau .com dah, lupa deh. Coinworks tahu ya teman-teman ya. Saya pertama kalinya jual PO dari salah satu swalayan, 188 cabang swalayan yang bikin PO setiap bulan sekitar 120 juta sampai sekarang, dan pembayarannya kurang lebih bisa 3 bulan. Jadi saya coba testing pakai PO, ternyata dicairin. Nah, investor tuh gampang. Nah, oke teman-teman, catat nih, catat ya. 1, 2, 3 untuk ikut acara yang terbuka. Terbuka adalah ini, teman-teman. Nah, ayo catat www.diplomatsukses.com. Hanya memberikan ide bisnis bisa dapat 2M. Sekali lagi ya, hanya mensubmit ide bisnis bisa dapat 2M. Oke, coba dong teman-teman tulis di kolom komentar juga dong, acara Binusian 40 tahun ini bermanfaat nggak sih? Boleh dong, tulis dong di kolom komentar, biarin pembicaranya juga semangat. Yeay, belum makan nih. Yo. Nah, bermanfaat. Thank you moderatornya.
Dan juga support abadi Sis Hana. Yes, thank you. Thank you. Waduh, thank you Bro Jonathan Aditya juga salah satu teman yang sudah 10 tahun bersama dari main bowling, dari acara-acara binus yang lain, dan beliau sangat-sangat dahsyat juga. Beliau punya usaha stationery juga di Kelapa Gading, dahsyat. Beliau juga punya Indomaret. Yes, thank you Bro Jonathan Aditya. Thank you Bro Budi juga dahsyat, dahsyat, teman yang sangat-sangat dekat 3 km dari rumah saya di Metro Permata. Jos, yeay. Oke, teman-teman daftar ya sekarang ya. Ini masih dibuka sebelum 19 Oktober 2021. Ini submit, teman-teman bikin video juga tentang usaha teman-teman, gampang sekali, tinggal download aja KineMaster ataupun juga pakai aplikasi Wondershare, itu juga gampang banget teman-teman bikin. Nah, terus kemudian teman-teman, nah, loh, Koyosa udah sukses kok masih ikut, teman-teman pada tanya, loh kok Koyosa? Jangankan gitu. Saudara kandungnya Bro Matius Kelvin yang juga luar biasa, sekarang jadi ketua BAC, kemarin baru aja dapat penghargaan aja, juga ikut. Nah, kenapa teman-teman? Karena entrepreneur itu suka challenging. Jadi nggak usah malu teman-teman. Akhirnya kita banyak teman, banyak ide baru, dan tentu saja ya minimal kita frekuensinya tuh nggak turun teman-teman. Usaha boleh turun, tapi frekuensi semangat nggak pernah boleh turun, teman-teman. Karena satu-satunya cara yang mengubah entrepreneur itu jadi mati, yaitu kesunyian. Saya ketemu banyak banget entrepreneur yang lagi pandemi ini, bukannya dia itu nggak bisa jual tanah, atau saya aja teman-teman nih kalau mau tahu ya, saya tuh udah jual mobil kedua. Nah, mobil ketiga hari Selasa ini dilelang, Mercy. Dilelang di www.jba.co.id. Teman-teman boleh cek Mercy E240 atau C240, saya rada lupa. Teman-teman cek, ada di www.jba.co.id. Itu mobil ketiga yang saya jual untuk tetap bertahan dan survive. Puji Tuhannya saya juga belum jual beberapa properti, tapi ya semangatnya nggak boleh turun teman-teman. Karena ya udahlah, kita nih di sini kumpul ya, kita juga mau belajar, kita juga mau untuk sharing knowledge yang karena kita sharing, kita endorfinnya naik nih, hormon-hormon kebahagiaan kita juga naik. Akhirnya kita bisa ketemu frekuensi yang sama. Nah, saran saya teman-teman sekali lagi ke www.diplomatsukses.com. Di sini sedang buka pendaftaran untuk submit ide bisnis dan dikurasi. Minimal teman-teman pasti dapat teman yang begitu banyaknya. Karena nanti masuk ke grup WA. Grup WA yang daerah Makassar, daerah Jawa, daerah Medan, dan lain sebagainya. Nanti dapat teman baik, dapat banget. Nah, ini Bro ada adiknya Bro Matius juga, Bro Markus Frenzel, sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Saya salut sama beliau. Waduh, salut teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman di BAC itu bersyukur sekali, kita itu kalau di dalam pengurus itu, aduh, kalau ada beberapa yang lagi konflik atau apa, kita tuh yang repot sendiri. Kita tuh yang mau ngejaga atmosfer ini tetap pada frekuensi yang stabil. Untuk ada yang keributan atau apa enggak. Dan yang paling pusing saya yakin banget pasti ketua. Dan boleh kita appreciate buat Bro Markus, tepuk tangannya boleh teman-teman. Yeay! Thank you. Nah, teman-teman. Nah, ini yang kedua. Ini sekarang lagi buka yang 2021. Sorry, brosurnya kemarin ada, tapi saya simpan yang 2020. Nah, 2020 ini kalau nggak salah ada salah satu teman kita dapat sekian ratus juta, kalau nggak salah setengah M. Itu Bro Lutfi. Mungkin ada nggak Bro Lutfi di sini? Kemarin Bro Lutfi mewakili Binusian kemarin, bukan mewakili Binusian, sorry. Maksudnya kita bangga beliau Binusian yang juga kemarin menang dari Kementerian Perindustrian. Nah, ini kemarin itu lagi dibuka lagi yang tahun 2021, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu juga untuk mencari funding. Nah, ini kalau yang udah sampai babak belur deh bahasanya. Ini udah babak belur, udah bonyok dah, bonyok sebonyok-bonyoknya, minta bantuan pemerintah dah. Udah, ini minta bantuan ke pemerintah. Saya dikasih 20 juta kalau nggak salah untuk lagi diproses tanggung jawabnya untuk pemakaiannya buat apa aja selama 4 bulan. Saya bikinin budget plan-nya untuk kegiatan-kegiatan apa. Nah, ini teman-teman nih, akses pembiayaan.kemenparekraf.go.id, BIP. BIP itu singkatannya dari bantuan insentif pemerintah. Nah, kelemahannya dari kita, kelemahannya dari entrepreneur itu menurut saya pribadi itu yang namanya penyakit keminter.
ketika kita udah hebat banget di satu bidang, kadang-kadang kita tuh kagak mau ngelihat bidang yang lain. Padahal teman-teman jujur aja ya, saya buku tuh banyak banget, saya juga lagi baca banyak banget buku. Waktu saya baca banyak banget buku, saya merasa saya itu orang paling bodoh, teman-teman. Karena saya ternyata yang baru saya tahu tuh kecil banget dibandingin orang yang di luar sana. Nah, ketika kita belajar dan mau membuka niat, membuka diri hal-hal yang lain, percaya deh teman-teman, peluang itu banyak. Nah, teman-teman, saran saya ayo daftar. Ini ada BIP. BIP ini dibuka sampai dapat kalau nggak salah 200 juta. Minimal 20 juta. Jika usahanya benar-benar mikro 20 juta. Ini sekali lagi teman-teman, ini bukan yang saya kasih tahu semua di sini nih. Yang diplomat sukses, yang Kementerian Perindustrian, akses pembiayaan, ada juga nanti ini teman-teman. Nah, ini nih teman dari Kemenkop UMKM juga kemarin ngebagiin salah satu fasilitas seperti hak paten gratis, halal gratis, dan lain sebagainya gratis. Itu semuanya bisa didapat di sini, teman-teman. Saran saya periodik aja, kalau teman-teman nggak ada waktunya, secara periodik aja 3 hari sekali bisa ngeliat. Karena rata-rata kenapa 3 hari sekali, apakah ini kelewat atau enggak, teman-teman, karena rata-rata eventnya itu juga periodik. Jadi misalnya event yang hari ini baru diluncurin dan kita melihat, rata-rata dia ada tenggat waktu seperti ini, teman-teman. Nah, ini batas waktunya tuh. Batas waktu pendaftaran 3 Oktober sampai 3 November. Nah, ini jadi teman-teman ada tenggat waktu, jadi bisa dilihat secara periodik nih sebelum 19 Oktober. Nah, ini juga hal yang tertutup. Nah, sekarang ini foto yang tertutup. Yang tertutup itu saya mempunyai kebiasaan. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang pernah ke kondangan bareng sama saya atau enggak, tapi saya rata-rata biasanya ya, ini saya jujur nih, bukannya saya itu perempuan ya, biasa perempuan kan yang suka kepoin ya, biasa bener ya Hana ya. Biasa perempuan kan suka kepo nih, apa sih yang dipakai, apa sih yang dikenakan di bajunya, atau apa sih yang dia ngapain aja sih. Biasa perempuan kepo ya, bener ya Sis Meli, terus bener ya Hana ya. Nah, kalau saya itu keponya itu fotoin bunga papan, teman-teman. Saya tuh punya hobi tuh fotoin bunga papan. Saya cari siapa sih Endah Ansurudin. Ternyata kemarin ini saya berkenalan, saya nggak tahu ya, kayaknya saya percaya kalau alam itu memang menarik apa yang kita inginkan. Tapi saya percaya Tuhan itu mengizinkan kalau kita selain menginginkan juga berusaha. Sekali lagi ya teman-teman ya, alam itu mengizinkan kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Tapi Tuhanlah yang betul-betul memberikan izin tersebut ketika kita berusaha. Nah, maksudnya apa? Jadi beberapa bulan lalu saya jadi penonton dulu di DPW IWAPI. IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Saya dapat door prize, teman-teman. Gila, dapat door prize senilai 10 juta. Gara-gara kepo apa sih itu IWAPI, akhirnya saya ikut acaranya. Ikut acaranya juga online. Terus juga di door prize-nya saya menang gara-gara lagi sebutin bisnis model kanvas, saya bisa menjawab. Nah, kalau hari itu saya nggak fotoin dan saya kepo apa sih itu IWAPI dan lain sebagainya, mungkin saya nggak bisa dapat door prize senilai 10 juta itu. Dan ya saya pikir memfoto bunga papan bukan suatu kejahatan ya teman-teman ya. Tapi rata-rata foto bunga papan ini bisa kita cari siapakah dia, apa yang dia lakukan, dan di mana dia bisa ditemukan itu di Instagram rata-rata ada, atau di LinkedIn. Nah, nanti saya kasih tahu gimana cara saya kenal sama Vice President Investment-nya Kejora Venture. Nanti saya ceritain. Nah, teman-teman, ini kebiasaan yang menurut saya baik ya, ini ya, fotoin bunga papan. Nah, kalau teman-teman mau lihat bunga papannya para orang-orang yang sangat-sangat dahsyat, kemarin Bapak Arief, baru saja kita semua berduka, Bapak Oksigen Indonesia, kemarin baru aja berduka, kalau nggak salah bunga papannya 1 kilometer. Bunga papannya 1 kilo atau 3 kilometer, gila deh. Bunga papannya loh, bayangin teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa juga fotoin ataupun juga simpenin. Nah, teman-teman, untuk acara-acara untuk mencari funding, teman-teman juga bisa ketemu orang-orang di acara entrepreneurship. Nah, seperti ini Ren Mahatma.
Ren Mahatma adalah seorang binusian yang sangat-sangat dahsyat juga. Beliau mempunyai partnership dulu dengan Denny Santoso yang sekarang juga pakar digital marketing. Dan saya pun bertemu di salah satu event blockchain. Nah, jadi kalau kita mau kenalan sama banyak orang, dan kebetulan bidangnya juga yang kita mau, misalnya kita punya startup teknologi. Nah, waktu itu saya kenapa datang ke sini selain belajar blockchain, saya juga punya startup 2,5 tahun lalu, itu nama startupnya ini waktu itu acara ini di Ritz-Carlton Pacific Place, saya itu punya konsultanindonesia.com. Nah, itu juga startup saya 2,5 tahun yang lalu ketika juga bertemu sama Ren Mahatma. Saya buat belajar, teman-teman. Nah, ini tadi teman-teman udah capture screen ya, saya asumsi sudah. Nah, ini disimpan ya teman-teman, ini penting banget. Nah, teman-teman, kalau mau cari pendanaan atau mau cari investor atau mau cari sponsor lah bahasanya, siapa sih yang mau sponsorin acara kita? Nah, event saya yang kemarin itu terakhir kali itu saya bikin lomba mewarnai. 3 kali saya bikin lomba mewarnai dan mencetak angka devil. Angka devil itu angka setan kalau bahasanya, kalau di agama itu angka setan. Tapi depannya 1. Saya mencetak 1.666 peserta dari 3 event. Akhirnya kita dilirik sama salah satu pabrik pensil terbesar di Jerman. Teman-teman pasti tahu lah. Orang Jerman, perusahaan Jerman yang ada di Indonesia, lalu dia pengen gandeng kita membuat sebuah kegiatan event mewarnai. Dahsyat banget teman-teman. Nah, intinya apa yang saya lakukan pada mereka? Nah, saya tetap rendah hati dan menghubungi mereka seperti melamar kerja. Saya udah nggak pernah percaya teman-teman di eranya sekarang, bahkan juga kemarin saya secara publik saya minta maaf, saya secara publik minta maaf sekitar 3 bulan lalu saya ada acara live Instagram, saya meminta maaf, saya mengatakan bahwa kok isinya konten sosial media sekarang pamer, lebih bagus tuh offline, lebih bagus tuh kualitas di luar sosial media. Ternyata saya salah teman-teman. Sosial media itu adalah perubahan yang harus kita terima, teman-teman. Saya menyarankan buat teman-teman yang juga seusia saya, mungkin Bro Matius Kelvin, Bro Budi, juga Meli, atau Victor, atau Bervik, atau Juliana, atau juga Juanda Roflim. Wah, ini udah dahsyat banget. Pradi, saya saranin teman-teman, please banget, lebih aktif di sosial media. Loh, ya sosial media kan banyak sekali palsunya. Sekarang kita udah hidup di situ. Kalau kita nggak dikenal di sosial media, offline-nya kita juga nggak dikenal. Sorry to say, teman-teman. Saya secara officially kemarin 1 bulan yang lalu saya minta maaf. Kita memang harus lebih aktif di sosial media, teman-teman. Akhirnya gimana? Akhirnya saya bikin 30-10-3. 30-10-3 apa maksudnya, teman-teman? Ini kemungkinan yang terburuknya yang saya lakukan ya. Saya melakukan analisa dan penelitian, ternyata rata-rata orang buka Instagram itu 1 hari 66 kali. Saya buka sehari cuma 2 kali. Ini sebuah kemunduran, teman-teman. Karena trendingnya kata Bro Ivan ya sedang naiknya di situ. Harusnya lebih sering mencurahkan waktunya di situ. Tapi saya keliru, teman-teman. Saya cuma 2 kali. Nah, tapi saya harus siasat ini. 2 kali pun juga harus sangat-sangat bermanfaat. Apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya lakukan adalah 30 likes, 10 kali menyapa, dan 3 kali DM. Oke, teman-teman paham ya? 10 kali 10 kali komentar, 30 likes, dan 3 kali DM. Nah, DM-nya pun juga sangat-sangat bermanfaat, teman-teman. Kalau bisa nanti saya share-kan deh waktu tanya jawab deh. Apa sih Pak Yosa, apa sih Ko Yosa, isinya DM-nya seperti apa sih, nanti saya sharing semua. Oke, kita akan kembali lagi, teman-teman. Yes. Nah, ini teman-teman harus punya nih, teman-teman. Jika teman-teman punya list ini, teman-teman harus tetap rendah hati seperti melamar, teman-teman. Saya nggak bohong. Minta funding itu tuh udah seperti melamar, teman-teman. Sorry to say, minta funding tuh seperti melamar. Kenapa? Karena kita pasti kalah, kita pasti di bawah. Menurut teman-teman, enakan tangan di atas atau tangan di bawah? Yuk, boleh yuk tulis di kolom komentar. Lebih enakan mana, tangan di atas atau tangan di bawah? Yo, boleh yo, thank you.
Thank you, thank you. Tangan di atas, benar. Wah, thank you, lebih muda 20 tahun. Thank you, Matius Calvin. Nah, ini jujur nih, lebih enak tangan di bawah ya, iyalah, karena terima ya. Karena lebih enak tangan di bawah karena terima. Tapi sebetulnya paling enak itu tangan di atas. Karena tangan di atas itu banyak tangan yang di bawah. Nah, kalau tangan di atas berarti kita yang punya sesuatu. Dalam hal ini kita yang punya uang ya, teman-teman ya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini mereka punya uang. Nah, saya sudah menglist perusahaan-perusahaan selain perusahaan bank, telekomunikasi, minuman, fast food dan lain sebagainya, ada juga perusahaan tentang transportasi kayak JNE dan lain sebagainya. Saya sudah list. Itu perusahaan yang punya dana untuk budget sumbangan. Nanti teman-teman yang minta, mungkin saya kasih ke Bro Matius Calvin, nanti saya kasih dokumennya. Perusahaan seperti ini setiap tahun ngasih duit loh teman-teman. Nah, kita tuh mau nggak mau, karena dia tangan di atas dan kita tangan di bawah, please banget, kita harus bantu kepentingannya dia. Waktu kita punya event blockchain, jangan sekali-sekali malah minta pendanaan ke Sinar Sosro, apalagi Sido Muncul yang obat-obatan tradisional. Masa kita kasihnya event blockchain? Bisa bayangin nggak teman-teman? Event blockchain minta pendananya ke Sido Muncul. Nggak nyambung, Jack. Bener nggak? Nah, kalau event-event transportasi, misalnya cocoknya ya sama misalnya si Cepat atau Tokopedia atau dan lain sebagainya. Misalnya kita punya apps tentang kurir, ya kita bikin JNE yang jadi sponsornya. Jangan misalnya kita punya apa ya, sebut saja kita punya aplikasi rental mobil, tapi sponsor utamanya Teh Pucuk Harum. Gila nggak? Nggak nyambung banget teman-teman. Kita kalau punya event lomba masak, baru event. Kemarin saya juga sebelum pandemi saya bikin event lomba khusus makanan, bazar kuliner. Sponsornya juga enak. Sponsornya Yongma, sponsornya Rinnai. Nah itu karena jelas teman-teman. Pastikan ya. Jadi jangan asal-asalan. Saya pengen teman-teman di sini entrepreneur jangan ngasal. Hey, nomor satu itu analisa. Cocoknya tuh mereka tuh yang dapat manfaat tuh siapa sih? Nah, itu yang harus teman-teman tahu ya. Nanti saya kasih listnya habis acara. Nah, teman-teman, yang keempat teman-teman, nah ini kita yang harus tahu, pelajari background orang yang mau kita temui sebelumnya, teman-teman. Nah, saya ngelihat ada status-status misalnya Ernest Prakarsa, waktu itu dia bikin status tuh ada nonton bareng di Senayan. Akhirnya saya sama istri sengaja jalan-jalan ke Plaza Senayan, gila loh. Sengaja jalan-jalan ke Plaza Senayan, ya udah kenalan, ketemu, dapat portofolio untuk foto bareng sama dia. Lalu juga ada acara waktu itu hari itu saya sudah malas banget ada acara di Fairmont. Tapi saya ya udahlah saya ke Fairmont akhirnya karena saya lihat ternyata ada orang yang datang itu kayaknya orang-orang terkenal. Akhirnya saya niatin loh teman-teman. Mungkin ini bisa dilakukan sama teman-teman sebelum punya anak 3 ya mungkin ya. Kalau sekarang saya anak 3, saya lebih banyak ngendok. Ngendok itu di rumah aja, tapi bukan berarti saya juga diam. Saya pun juga DM-in Renald Kasali, saya pun juga DM-in Pak Jahja, saya pun juga DM-in Calvin Hartono yang punya Gado-Gado Boplo, sekarang juga Raja Ekspor, juga yang sekarang ya udah yang penting kita lakukan secara online lah. Nah teman-teman, ini waktu kita harus tahu backgroundnya dia. Nah saya fotoin dia. Ini ada acara waktu itu di belakang Pacific Place BSD. Saya lupa ada satu tempat. Oh, Foundry number 8 SCBD di belakangnya Jak TV. Nah, di sini saya juga foto ini teman-teman, true story teman-teman, ini foto dari saya sendiri teman-teman, dari handphone saya, teman-teman juga bisa lihat nanti tanggal berapa saya ambil fotonya. Di sini kan acara 31 Agustus, saya di situ juga tanggal 31 Agustus. Jadi saya fotoin orangnya. Nah, udah belajar aja ilmu berharap dan melakukan aja. Nah, ini teman-teman, ini yang nomor 5, hindari keminter teman-teman. Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya sampai hari ini masih berteman dekat, bahkan dekat banget sama Andreas Surya. Walaupun saya nggak mendapatkan pendanaan apapun,
tapi saya mendapatkan nasihatnya. Saya percaya yang merubah orang itu bukan uangnya. Sebetulnya yang merubah orang itu adalah pikiran kita yang dirubah. Paham ya teman-teman ya? Kita dikasih kotoran sama tetangga. Kita menganggap gila ya, akan saya balas, akan saya bunuh orang itu, akan saya sakiti dia, akan saya balas berkali-kali lipat. Nah, itu semua dari pikiran kita. Satu lagi, kita dikasih tanaman. Aha, dikasih misalnya. Aha, tanaman kita kan belum dapat pupuk nih. Terima kasih ya sahabat kita, kok tetangga kita baik banget ya. Nah, semua yang bisa dirubah hanya dari pikiran kita, teman-teman. Please, pastikan pikiran kita juga bersih, pastikan pikiran kita selalu mau membantu, dan pastikan pikiran kita harus mempunyai satu kebiasaan, yaitu bukan take it for granted. Please banget teman-teman, jauhi itu. Jauhi bahwa berteman untuk sesuatu yang lebih baik. No, teman-teman. Template-nya ketika kita selalu menghadap ke tangan yang di atas, selalu kita harus melayani tangan yang di atas. Sekali lagi ya teman-teman ya, setiap kita menghadapi orang yang tangan di atas, kita harus selalu melayani yang tangan di atas. Ya teman-teman. Nah, ini Vice Presidennya Investment and Portfolio, Andrea Surya. Sekarang Kejora Venture Capital ini udah punya banyak sekali teman-teman. Sekarang udah punya Si Cepat, Investri, Pawon, Union Space, dan banyak banget Kredivo. Siapa nih yang suka nonton YouTube? Kredivo-nya banyak banget iklannya. Yuk, siapa yuk? Boleh yuk tulis di kolom komentar. Yo, siapa yuk? Kredivo. Kredivo aja. Waduh, siapa yuk? Siapa yuk? Jujur yuk, jujur. Yuk. Siapa yang banyak banget sebelum nonton YouTube iklan Kredivo? Yo, 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 yo. Iklan Kredivo atau Idol Dynasty. Yo, yo, boleh yo, jujur, jujur. Oh, nggak perhatiin. Waduh, kasihan yang pengiklannya nih. Yang pengiklannya mubazir, tapi nggak apa-apa. Tapi iklan Kredivo ini banyak sekali teman-teman. Banyaknya bukan main. Nah, gimana caranya saya bisa berkenalan, teman-teman? Seperti yang tadi saya analisa. Nah, saya analisa, lalu saya cari dia di mana. Akhirnya ketemu Bro Andrea Surya di LinkedIn. Saya yang LinkedIn yang nggak aktif aja saya bisa kenalan, apalagi teman-teman yang aktif. Yang penting ingat teman-teman, inisiasi baik biasanya nih rata-rata nih sebelum berkenalan, ini saya juga buka-bukaan juga buat teman-teman juga silakan. Semua penulis seperti Bro Juanda dan lain sebagainya ataupun juga saya dengan beberapa buku, setiap kali ngetik sesuatu jarang sekali langsung di enter. Sekali lagi ya teman-teman ya. Semua penulis dan siapapun yang bakat penulis, rata-rata habis ngetik nggak langsung di enter. Dia beberapa kali, bahkan bisa sampai 7 kali dia baca, mengimajinasikan dia adalah pembacanya. Sebanyak bisa 7 kali. Nah, singkat cerita, akhirnya saya pun kenalan sama Bro Andrea Surya. Kita sudah melakukan pertemuan sekitar 3 atau 4 kali. Ini waktu di Genki Sushi Plaza Indonesia, ada juga yang di hotel, ada juga yang di Pacific Place BSD, di waktu itu di Ikudo Ipachi ya, Ipachi atau apa deh, pokoknya yang ramen Jepang. Nah, ini terakhir kali sebelum kita pisah saya kasih juga bawang. Loh, Yos, emangnya dia bakalan beli nggak? Enggak, intinya kebermanfaatan. Saya pengen jadi orang yang bermanfaat dan membina hubungan yang baik untuk kehidupan kita semua. Nah, teman-teman, ini yang kita harus hindari ya, teman-teman ya. Penyakit keminter yang tadi saya janji. Jadi ada orang namanya Profesor Dunning-Kruger. Penelitiannya tuh dia melakukan penelitian 22 tahun berturut-turut. Ternyata IQ-nya orang yang rendah justru cenderung menilai dirinya itu melebihi kenyataan. Ini bahaya teman-teman. Namanya itu efek sok pinter atau Dunning-Kruger effect. Ini teman-teman bisa search di Google, Dunning-Kruger effect. Padahal kita itu merasa ahli daripada ahli atau merasa jagoan. Padahal kita biasa-biasa aja. Itu melahirkan hormon yang namanya illusioni superiority. Justru orang yang benar-benar pinter, mereka tuh masih mau belajar ke sana kemari.
Gila nggak teman-teman? Orang yang betul-betul pinter tuh masih mau belajar ke sana kemari. Per hari ini, detik ini saya pun juga masih membaca buku sampai hari ini masih 30 sampai 40 halaman. Ini yang udah saya tanda-tandain yang sudah saya baca nih teman-teman. Saya tanda-tandain. Nah, ini saya lagi baca Peluang di Masa Krisis. Saya juga catetin mana-mana hal saja. Nah, uniknya teman-teman nih, nanti saya kasih tahu juga DM-nya nih. Ini ada yang namanya Wandi nih. Nah, uniknya setelah baca buku, saya tuh DM ke dia. Saya DM japri ke dia sambil saya foto dengan bukunya. Ini yang bikin saya bisa jadi berkenalan sama penulisnya. Dan teman-teman wajib melakukan ini. Jadi jangan pernah malu kalau teman-teman baca buku. Yang mahal dari buku itu bukan harga bukunya, teman-teman. Yang mahal itu bisa kenalan sama dia tanpa traktir sampai 500.000. Sekali lagi ya, hanya beli bukunya kita bisa kenalan sama dia. Gila nggak? Waduh, kamera saya jatuh. Nah, jadi tipsnya simpel banget, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ini semakin tinggi levelnya, teman-teman harus bisa menjadi humble champion. Nah, kecenderungan kerugian yang waktu kita punya keminter, ini gawat nih teman-teman, jujur ya, gawat nih. Waktu saya ketemu Andrea Surya, waktu itu saya pernah nemuin dia juga, membantu kepentingannya Andrea Surya juga. Ada satu, ini saya buka-bukaan ya teman-teman ya, cuma khusus buat di sini dan nanti teman-teman di YouTube, juga buat penonton yang mau replay ini. Teman saya itu punya marketplace kue. Jadi dia merasakan bahwa kue itu adalah celebration sejuta umat. Misalnya Bro Matius Kelvin, anaknya kemarin ulang tahun. Dikasihnya apa sih selain mainan? Pasti ada kue. Istri Bro Matius Kelvin, ulang tahun. Pasti ada kue. Jangankan gitu. Kita yang cuma selebrasi kenaikan kelas atau selebrasi ulang tahun pernikahan ataupun juga ulang tahun kita sendiri, kue itu selalu ada. Nah, dari kebutuhan ini dia bikin startup, teman saya ini bikin startup kue yang ada di seluruh kota. Jadi dia berhubungan sama toko-toko kue di lokal, lalu ketika kita di Surabaya kita pengen teman kita di Surabaya kita pengen kirimin dia kue yang out of the box ya, selain Bread Talk, selain Holland Bakery, ada kue-kue lokal yang bisa dibantu. Dan ini bagus banget, bagus banget. Tapi teman-teman, Bro Andrea Surya ini setelah teman saya pulang, pergi duluan, dia mengatakan, Yosa, kamu tahu nggak sih, usaha sejenis ini udah ada 3. Gila nggak teman-teman? Usaha sejenis ini udah ada 3. Teman saya ini ngomong, Pak, saya ini yang pertama kali, Pak. Nah, ini gawat banget, teman-teman. Ketika orang-orang yang tangan di atas ini, banyak banget tangan yang di bawah itu yang udah ngasih proposal. Nah, ini gawatnya, teman-teman. Karena kita punya kecenderungan, kita jadi gelap bahwa kita tuh waktu udah punya pertemuan dengan mereka tuh kita udah menganggap, wah dia tuh udah pasti mau, dan kita tuh udah pasti usahanya tuh nggak diketahuin dia. Gawat banget teman-teman. Orang-orang seperti Andrea Surya dan lain sebagainya, orang-orang yang investor-investor, percaya deh, hindarin kata kita yang pertama. Jangan pernah teman-teman, kita chiffon cake pertama yang menggunakan rainbow misalnya. Jangankan gitu, 5 tahun sebelum usaha chiffon cake aja udah ada yang pakai. Nah, dan mereka itu udah bisa tahu loh teman-teman. Nah, ini gawatnya ketika kita punya Kruger effect ini, kita ingin menguasai. Nah, lebih bagus katakan, Pak, saya nggak tahu Pak ini yang pertama atau enggak, tapi saya mau belajar menurut Bapak. Saya mau coba pelajari lagi. Bagaimana sih menurut Andrea Surya, Bapak Andrea Surya, apakah usaha startup marketplace kue ini apakah bisa menjadi market leader, Pak? Nah, kayak gitu kan lebih enak tuh, teman-teman. Jadi jangan mengeluh atau saling menguasai. Ini gawat, teman-teman. Misalnya nih, saya nggak suka IT. Saya cerita terus nggak suka IT ke Bro Matius Kelvin. Akhirnya Bro Matius Kelvin, waktu ada usaha tertentu apa, jangankan ngomong tentang IT, akhirnya ada beberapa hal yang kalau kita kadang-kadang ngobrol sama teman tentang IT, kan jadi bisa melebar ya ke bisnis-bisnis yang lain ya. Akhirnya peluang tersebut hilang. Jadi pastikan kita pakai kata bagaimana ya Pak, gitu. Nah, kekurangannya selain ini teman-teman, berbahayanya,
ujungnya kalau kita punya Dunning-Kruger effect ini, gawatnya kalau di perusahaan ini pernah juga terjadi sama saya, teman-teman. Waktu dulu saya bisa masak dan saya nggak tularin ke orang lain. Gawat banget, teman-teman. Akhirnya ini mengeras. Saya cuma bisa masak, atau saya cuma bisa programmer, saya cuma bisa finance. Ini gawat, teman-teman. Akhirnya kita mengeras pada keyakinan masing-masing. Gawatnya apa, teman-teman? Jadi kubu. Nah, jadi kubu nih yang gawat, teman-teman. Jadi kubu nih gawat. Pernah nggak di usaha teman-teman, kok marketingnya berantem terus sama finance? Nah, ataupun juga R&D-nya nggak mau nih nurunin, finance-nya nggak mau nurunin budget ke R&D. Ini gawat, teman-teman. Nah, ini bahaya. Nah, yang bahayanya, satu-satunya yang paling bahaya dari efek ini yang kita harus juga introspeksi, yaitu ada satu sifat, yaitu ignorant to new information. Ini gawat, teman-teman. Gawat banget. Nah, cara ngatasinnya gimana, teman-teman? Kalau ketemu mereka semua, kita harus aware bahwa posisi kita tangan di bawah dan dia di atas. Kita punya keterbatasan, walaupun dia juga punya keterbatasan. Untuk itu, kita harus pelajari di poin yang nomor 1, kita analisa. Nah, misalnya, tadi Andreas Surya ini mempunyai, misalnya tadi di portofolionya sebut aja nggak punya startup tentang sayur misalnya, tentang sayur atau industri yang kekinian misalnya Segarit dan lain sebagainya. Nah, kita tawari dia lebih cenderung masuk, teman-teman. Akhirnya sekarang dia baru aja kasih funding berapa juta dolar ya, 13 miliar atau berapa puluh miliar saya lupa, ke cari sayur. Jadi ada aplikasi namanya Cari Sayur, itu baru aja di funding sama Kejora. Nah, kita tuh cari, kita perbaiki, kita cari dia tuh terbatasnya di mana. Kita lihat portofolio, oh bidang usaha yang dia belum masuk tuh ini. Nah, berarti yang ini yang cocok nih. Terus, oh ternyata dia udah. Nah, cari selain Kejora Venture. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan, dan mari kita sama-sama saling mengisi. Sebelum kita ke pertanyaan, saya mau ngajak teman-teman semua, ayo kita berdiri, yo. Yo, Hana, yo. Yo. Ikuti kata-kata saya bersama-sama ya. 3, 2, 1. Semoga Anda selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan semoga Anda berada di tempat yang tepat. Dan Dan semoga Anda berada di tempat yang tepat. Saya berharap Anda mendapat keberuntungan yang sangat baik. Saya berharap Anda mendapatkan keberuntungan yang sangat baik untuk masa depan, dan semoga Anda memiliki kehidupan yang indah tanpa kekhawatiran. untuk masa depan dan semoga Anda memiliki kehidupan yang indah tanpa kekhawatiran. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Semoga Anda menikmati hidup baru Anda. Semoga Anda menikmati hidup baru Anda. Siap. Binus 40 tahun jaya selalu. Yeay. Nah, 40 tahun Binus kita harus tambah ilmu, tambah hidup baru. Oke, boleh bro. Aku mungkin tutup dengan pantun. Ke pasar belanja kue putu. Cakep. Oh, itu yang tadi, Deng, teman-teman. Sorry. Itu yang tadi. Itu yang tadi. Saya loading dulu. Yuk kita buka tanya jawab. Yeay! Yang penting happy. Yo, silakan yo. Luar biasa Bro Yosa ya. Seperti biasa ya, penuh dengan semangat ya. Ini mantap sekali ya. Balik sekali lagi teman-teman yang mau tanya jawab ya. Bisa masuk di kolom chat, atau yang mau nanya langsung, monggo yang mau nanya langsung ya. Jadi itu semua pengalaman nyata ya dari Bro Yosa, itu benar-benar sangat berharga sekali ya. Thank you Bro Yosa ya atas. Amin. Ya, sambil menunggu yang mau nanya gitu ya, paling saya yang nanya dulu deh gitu ya. Boleh.
Nah, Bro Yosa, biasanya investor itu kalau kayak model Kejora itu kan karena Bro Yosa tadi kenal dekat gitu ya, ini ya. Sebenarnya mereka cari apa sih, Bro? Perusahaan yang mau dibiayai itu, startup yang mau dibiayai itu apa sih yang mereka cari sebenarnya? Gitu. Maksudnya ya pasti kan yang namanya investor itu nyari sesuatu perusahaan yang punya potensi bisa memberikan kembali hasil investasi mereka ya. Tapi kan yang dilihat tuh apanya gitu loh, Bro. Ya, itu. Oke. Thank you, Bro Matius. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Saya juga mengulik, teman-teman. Jadi ini juga saya mengulik apa sih yang dicari sama mereka. Ternyata mereka itu termasuk tanda kutip maklar, teman-teman. Kenapa saya bilang tanda kutip maklar? Ternyata Gojek aja, teman-teman, kalau search di Google, ada 14 investor Gojek tuh yang juga sudah exit. 14 investor Gojek loh yang sudah exit. Nah, ternyata mereka ini selain mendapatkan profit dari jual beli sih, bahasanya jual beli saham, mereka itu juga punya pride, teman-teman. Nah, saya itu juga sempat kepikiran, kenapa sih kok ketika Ronaldo itu masuk ke Juventus atau Lionel Messi baru aja meninggalkan Barcelona, teman-teman, gila loh. Itu biayanya Lionel Messi pindah ke Barcelona itu 1/10-nya dibandingin harga iklan di media loh. Gila nggak? Jadi teman-teman, perusahaan-perusahaan besar kayak Sequila, terus Kejora Venture, mereka tuh portofolio itu sebetulnya selain yang tadi yang jual beli perusahaan itu, jual beli saham, mereka tuh juga senang pride. Nah, senang pride maksudnya apa, teman-teman? Satu berita yang kita juga seneng banget ikutin, kemarin kayaknya Bro Matius Kelvin pernah share juga beberapa bulan lalu, inilah daftar 10 orang terkaya se-Indonesia. Ada ya, Bro? 10 orang terkaya se-Indonesia. Itu selalu seru banget. Dari tahun 2019, 2020, 2021, selalu seru banget. Nah, begitu juga dengan mereka, teman-teman. Mereka itu seperti Kejora, terus Sequila, terus ada juga yang semut yang dari si Alibaba, si Jack Ma. Selalu di websitenya selalu dikasih tahu saya mengelola sekian billion dolar atau sekian ratus juta dolar. Selalu disebutin, teman-teman. Jadi mereka tuh bangga. Saya pelajarin apakah ini cuma ada di orang Indonesia. Di orang luar negeri. Ternyata saya salah, teman-teman. Ternyata saya menemukan, nah ini nih. Ternyata saya menemukan bahwa Andi S. Budiman, teman-teman, itu managing partner Ideosource, itu modal Ventura. Sekarang tuh dia main waktu itu terakhir tuh di film-film dan sukses berat. Dia investasi mulai di film, meninggalkan startup. Ternyata waktu dia presentasi, waktu saya duduk, saya dengerin, dia juga menyebutkan hal yang sama, teman-teman. Kita mengelola dana funding sekian, kayaknya bahasanya tuh udah triliunan dah. Sekian berapa triliun? 17 triliun atau berapa deh, saya udah lupa. Kok kayak jadinya tuh pride tersendiri. Nah, saya berasumsi mereka itu selain pengen untung dengan jual beli perusahaannya yang dia invest, mereka tuh juga senang top of media. Senang sekali dia, teman-teman. Jadi ketika Telkom, ternyata Telkom tuh juga punya startup loh. Telkom tuh punya startup tuh punya berapa belas startup. Bahkan Telkom sendiri juga bikin Telkom Inkubator yang ngasih pendanaan sampai 1 miliar. Nah, ketika bikin pendanaan 1 miliar dan banyak sekali announce-nya di media, saya rasa 1 miliar itu sangat murah untuk dapat announce media sebesar itu. Nah, saya berasumsi, ini asumsi saya, selain mereka mendapatkan profit dari jual beli usaha itu sih udah biasa lah, teman-teman. Dia punya analisisnya, apalagi Kejora Venture itu punya tiga deep historical yang bisa dipelajarin, timnya tersendiri ya. Mereka bisa sampai pelajarin pertama yang dari deep itu usahanya sendiri, lalu ada yang deep yang di finance, lalu usaha yang dia deep itu di ownership-nya.
Jadi mereka tuh kalau teman-teman mau tahu si Bro Andreas Surya tuh kalau nge-invest orang itu bukan cuma di prospek usaha, tapi yang dia lihat tuh man behind-nya. Seperti Bro Matius Kelvin, kalau misalnya kita nih, saya yakin banget kalau teman-teman misalnya punya uang nganggur nih 2,5 juta dikumpulin nih 39 orang. Saya sih tutup mata percaya sama Bro Kelvin. Udah, saya percaya. Karena ya benar-benar kredibelnya dipegang. Nah, ini yang dilakukan sama si Bro Andreas Surya. Tapi mereka punya 3 tahapan itu. Jadi bukan hanya dia ngeliat kredibelnya aja, tapi dia ngeliat tentang usahanya kita itu di bidang apa, terus bagus nggak sih prospek ke depan. Nah, satu lagi yang tentang finance. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan apa sih yang dia betul yang dia juga butuh, sebetulnya mereka tuh butuh nama, butuh banget nama. Waktu dia nama, ingat loh teman-teman loh, semakin terkenal, misalnya seperti Bro Valentino Ivan, semakin terkenal udah punya 20 cabang, percaya nggak teman-teman? Udah ngantri 6 ya tadi ya Bro Matius Kelvin ya. Percaya nggak orang yang ke-7 yang ngantri gara-gara ngelihat portofolionya yang ke-20? Bener nggak? Nah, portofolionya dilihat karena apa teman-teman? Karena ngelihat di media. Nah, ketika banyak usaha-usaha yang didanain ini juga cukup tanda kutip cukup blowing ya, cukup blowing, heboh, hebohnya dananya besar dan sangat-sangat besar, akhirnya masuk di media. Nah, semakin tangan dia di atas nih. Nah, kitanya semakin yang di bawah. Waktu tangannya dia di atas, tangannya kita di bawah, semakin banyak kesempatan dia pilih perusahaan dengan begitu gampangnya. Aku harap ini analogi yang sederhana buat teman-teman. Jadi semakin perusahaan yang semakin naik, semakin dapat talent-talent yang gampang. Percaya sama saya. Astra itu saya yakin banget tanpa headhunter pun juga saya yakin banget juga bisa kok. Yakin, karena begitu banyaknya orang yang pengen melamar dan kompetensinya juga bagus. Itu sih teman-teman. Siap. Thank you Bro Yosa. Ya. Ini udah ada pertanyaan nih. Satu dari Bro Jonathan ya. Gimana cara survei yang efektif untuk ide bisnis baru? Ya, survei efektif untuk ide bisnis baru dan gimana tips deliver hasil survei itu ke calon investor? Apakah investor pada umumnya perlu hasil survei? Nah, thank you Bro Jonathan. Thank you. Tadi kebetulan saya juga belum terusin. Kalau kita itu nggak melakukan keminter, lalu kita ngomong apa dong sama investor, bener nggak sih? Kan logikanya kita nih udah bisa ketemu investor nih, kita udah merasa nih kita tangannya di atas, makanya kita langsung ngomongnya cang-cing-cong, seolah-olah investor kan nggak tahu apa-apa. Nah, ini thank you nih, Bro Jonathan. Setelah kalau survei ide baru nih, kebetulan ini baru ide ya. Kalau ide bisnis, cara terbaiknya menurut saya pribadi, waktu kita ketemu calon investor, berarti kita belum memulai usaha itu ya. Kita sudah bawa data. Nah, setelah bawa data, kita selalu mengatakan ke calon investor kita itu how. Harus pakai how. Pak Andreas, kemarin saya ngelihat usaha kurir seperti ini, Pak. Kurir pakai drone. Bagaimana ya menurut Bro Andreas ya? Nah, kayak gitu kan enak tuh. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi pakai how-nya. How-nya itu bukan kita yang jawab, tapi dia yang jawab. Nah, intinya dari ini, yang kedua, minta dia terlibat, teman-teman. Ko Andreas, misalnya Ko Andreas Surya dari Kejora Venture, aku pengen tanya dong, ini cuma sekedar ide, dan aku percaya masukan dari Ko Andreas akan membawa perubahan dalam hidup saya. Kira-kira kalau ada usaha kurir dengan drone, bagaimana ya? Nah, padahal kitanya tuh udah juga survei-survei kecil. Kita juga mungkin udah tahu jawabannya atau apa, tapi kita butuh perspektif dia, teman-teman. Nah, kemudian kalau cara tips deliver hasil survei itu, nah itu tadi, kita nggak usah bawa datanya dulu. Ingat loh, kita harus yang kedua. Setelah dia ngomong misalnya, wah menurut saya drone itu kecepatan di Indonesia, belum lagi juga mungkin banyak pohon atau apa, mungkin bisa nyangkut atau apa. Oh, nah bener juga sih kok Andreas. Ingat, samain frekuensinya, dia ngomong kayak gitu, kurang cocok berarti. Bener juga sih kok Andreas. Aku teliti sih memang di sekitar rumah sini juga banyak ternyata yang anginnya juga besar, juga banyak juga pohonnya. Mungkin kurang cocok ya kok. Nah, kayak gitu. Jadi ketemu lagi tuh frekuensinya deket tuh. Nah,
Terus mereka investor perlu umumnya hasil survei. Menurut saya ya udah pasti. Jangan sampai kita itu nggak kasih data ke investor, itu salah. Tapi teman-teman, investor tuh sukanya tuh cuma satu, teman-teman. Waktu investor itu ngelihat kelemahan kita. Karena investor tuh udah bosen banget. Ini yang saya temuin ya. Andreas Surya itu teman-teman, buset. Bisa makan bareng aja di Genki Sushi aja tuh cuma berapa menit ya. Cuma 2 menu lah yang keluar. Habis itu dia janjian lagi dijemput sama sopirnya ke Barito Pacific, gedung Barito Pacific di kantor Kejora. Dia ketemu lagi sama orang. Udah ada list siapa aja yang mau ketemu. Tapi sebelum di situ dia kayaknya dia pergi lagi ke arah Kemanggisan atau apa, saya lupa, ketemu satu startup lagi. Nah, maksudnya saya kalau kita datang tanpa survei atau persiapan, kita malah kalah bersaing sama investor yang lain. Paham ya teman-teman ya? Kita itu bersaingnya itu cari funding bukan sama si Andreas Surya yang lain, bukan. Justru kita bersaing sama yang lain. Yang lain itu lebih siap. Makanya kita juga harus kasih tahu juga kelemahannya kita juga. Kok aku udah melakukan survei seperti ini, iya nih banyak pohon, banyak angin. Menurut Ko Andreas supaya bisa lebih bagus bagaimana ya? Oh gini, oke. Kok aku catat ya, kok masukannya ya, terima kasih ya. Kok ngomong-ngomong, makasih ya hari ini udah ketemu ya. Aku harap besok ketemu lagi ya. Ini menyenangkan sekali ya. Iya, pasti mau. Karena kita nggak ada take it for granted. Sama sekali nggak. Sampai hari ini saya masih saling menyapa. Kok terima kasih ya, kok hari ini sudah lewat 2,5 tahun ya kita bertemu ya. Aku harap kita masih selalu baik-baik aja. Dan ada juga yang waktu itu pertemuannya kita makan di mana, kita foto bareng. Kok masih ada nih kok, ini restorannya ini nih, kapan-kapan kita makan di restoran ini lagi yuk. Nah, jadi kita follow up-nya juga enak. Kita bawa memori. Kalau follow up tuh selalu bawa memori. Nah, kebetulan teman-teman, kalau nggak salah 2 minggu lagi saya sharing 5 kebiasaan Ivanka Trump. 5 kebiasaan Ivanka Trump dalam negosiasi. Bahkan dia negosiasi selalu berhasil. Selalu berhasil. Apa yang dia lakukan, saya pun juga melakukan hal yang sama. Karena ada cara-caranya, ada 5. Nanti saya juga khusus ini perdana saya sharing ke BINUS. Saya nggak pernah sharing ke siapapun. Ternyata Ivanka Trump itu sebelum presentasi bisnis ataupun juga negosiasi bisnis, dia mempunyai jurusnya ini. Kapan tuh, Bro Matius Kelvin? Acara yang Ivanka Trump. Kalau nggak salah tanggal 4 ya? 4 atau 3 September ya? Karena ada 40 topik, saya juga nggak hafal semua. Pastikan diikuti teman-teman. Pengumuman pasti akan kita umumkan ya. Okay. 5 jurus yang Ivanka lakukan sebelum melakukan negosiasi itu wajib banget teman-teman. Kapan dia harus stop ngomong, kapan dia harus dengerin dulu, kapan dia harus nawar, dan kapan dia mempelajari lawan bicaranya. Dan Ivanka Trump teman-teman kalau mau tahu ya, selalu dia negosiasi di gedungnya loh. Ada tujuannya loh teman-teman. Ada tujuannya. Nah itu semua kita pelajari nanti. Mantap. Oke, saya harap tadi saya rangkum tadi cara survei yang efektif mengenai ide baru. Menurut saya hari ini tidak ada lagi ide yang begitu orisinil. Sorry to say, sudah tidak ada lagi ide yang orisinil. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Yang ada teman-teman harus punya orisinil dalam kepribadian. Kepribadian teman-teman. Jadi ingat tadi yang tiga hal yang investor selalu lihat. Yang pertama tentang finance, yang kedua tentang perusahaannya kita itu apa, di bidang apa. Dan percaya deh teman-teman, dia tuh udah lebih punya listnya lebih hebat daripada kita. Lalu yang terakhir itu yang nggak dipunyai semua kompetitor, yaitu tentang leadership-nya kita atau ownership-nya kita. Nah. Oke. Ini ada Bro Vence mau tanya ya, Bro Vence ya? Raise hand ya? Iya, boleh. Ya, silakan Bro. Ya, saya ini tanya aja satu pertanyaan. Yes. Menurut Bu Yosa itu industri bisnis apa yang peluang untuk suksesnya dapat funding itu yang lebih besar ya saat ini ya, dan juga mungkin yang akan datang. Itu aja, terima kasih. Wow, thank you Coach Vence. Ini jawaban yang juga buat teman-teman semua simak. Ini thank you banget, pertanyaannya begitu dalam. Jadi teman-teman, saran saya pribadi, banyaknya orang yang sekarang itu sedang mencari tanda kutip penghasilan kedua. Saran saya
cari bisnis yang betul-betul mudah di funding. Kenapa mudah di funding? Karena sekarang itu ada beberapa bisnis yang sekarang sangat-sangat mudah di funding. Saya tahunya sih tiga yang begitu dahsyat. Yang pertama itu makanan, yang kedua industri, yang ketiga itu kurir atau jasa online delivery. Itu sekarang lagi sangat-sangat bergeliat, teman-teman. Bahkan teman-teman tahu nggak sih, bahkan kekayaan valuasinya nih, saya sharing. Valuasinya perusahaan nomor 2 aja kalah sama perusahaan perusahaan 3 aja kalah sama perusahaan nomor 2. Nah, teman-teman, lihat. Tokopedia menurut teman-teman gede nggak? Gede banget Tokopedia. Ini sebelum merger nih. Kan kemarin baru merger nih. Tokopedia sama Gojek merger tentu saja jadi nomor 1. Tapi teman-teman bisa bayang nggak? Bukalapak, Traveloka, OVO, online pajak bisa kalah valuasinya sama GNT loh, gila nggak? GNT kurir loh teman-teman loh, kurir loh. Tapi dia bisa menang. Saya percaya kalau kurir ini kenapa bisa menang, karena di Indonesia ini dia valuasinya memang gabung sama Shopee. Kemudian Shopee kan kebetulan juga bukan Indonesia. Bukan asli Indonesia, sedangkan ini unicorn Indonesia. Kemarin Blibli harusnya masuk nih, Blibli sempat nyentuh masuk. Nah, kenapa JNT menang? Menurut saya ke depan juga kurir akan selalu menang. Karena kurir ini yang punya jalanan, yang punya traffic bahasanya, yang punya apa ya istilahnya ya, punya tenan di lobi terdepan lah bahasanya lah. Dia yang punya tenan di lobi terdepan. Jadi segala hal yang berhubungan sama usaha, apapun yang bersifat online sekarang, yang kebutuhan fisik kita, walaupun kita belanja online, tetap pasti dikirim. Nah, JNT ini juga sangat-sangat dahsyat. Nantinya ke depan saya yakin banget banyak sekali. Bahkan sekarang ada yang namanya We Help You. Siapa teman-teman yang pakai We Help You? Di situ ada satu platform, dia tidak untung sama sekali, tapi hanya dia mengambil data. Jadi di salah satu We Help You itu, jadi kalau misalnya Bro Matius Kelvin misalnya lagi di Bali pengen kirim surat, keluar ke Bali cari JNE, cari Tiki, nggak perlu. Kita download We Help You, langsung ada aplikasi kurir banyak banget. Mau dijemput pakai Ninja, mau dijemput pakai Tiki, mau dijemput pakai Grab, mau dijemput pakai Speedy, Lalamu. Enaknya bisa ke 12 tempat sekaligus, gila nggak teman-teman? Misalnya rumahnya Bro Matius Kelvin bedanya sama Bro Vance cuma 1 kilo. Sedangkan saya sama Bro Matius Kelvin misalnya beda 20 kilo. Kalau kita pakai 2 Gojek kan ya kali 2 istilahnya. Karena ke Bro Matius dijemput, lalu juga ke Bro Coach Vance Ginting juga dijemput. Nah, tapi ada di We Happy itu langsung ke 2 destinasi. Jadi destinasi yang terakhirnya murah sekali, mungkin cuma 9.000. Jadi dari tempat pick up-nya saya langsung 2 barang. Dari 2 barang ini jemput ke jemput dari saya itu jemput 2 barang punya Bro Matius sama Coach Vance. Jadi dianterin ke Bro Matius dulu, habis itu baru ke Coach Vance. Jadi enak sekali. Nah, itu menurut saya pribadi 3 hal itu funding, apalagi yang makanan teman-teman, ada namanya food startup, bahkan juga adiknya Bro Matius Kelvin sering sekali ikut di situ food startup, Fubis juga dapat pendanaan juga. Saran saya teman-teman, usaha makanan ini usaha yang memang cukup menurut saya red ocean, tapi bukan berarti kita nggak bisa dapat pendanaan, karena banyaknya orang yang ya pengen mempunyai penghasilan tambahan dari hal-hal yang mudah dijual. Hal-hal yang mudah dijual salah satunya ya makanan. Itu sih, Coach Vance. Oke, thank you bro, thank you. Thank you, Coach Vance. Thank you Bro Yopi, thank you atas penjelasannya ke Bro Vance. Masih ada yang mau nanya lagi nih ya. Dari Bro Budi Setiawan, apakah ciri orang yang tidak bisa jadi pengusaha alias karyawan abadi? Wah. Waduh. Apa tuh Bro? Saya rasa karyawan pun bisa jadi abadi di perusahaan itu juga udah jadi pengusaha, bener gak sih? Bener kan? Dia kan pengusaha tuh, dia mengusahakan abadi kan? Mungkin dia nggak pernah bisa jadi entrepreneur, itu ciri-cirinya orang yang kayak gitu yang seperti apa tuh gitu.
Nah, oke, teman-teman, ini cukup challenging sih. Ini saya pikir ini di semua kesempatan saya itu mengatakan bahwa memang nggak semua orang, sorry to say, nggak semua orang bisa jadi pengusaha. Betul. Pengusaha itu, tapi juga menurut saya pengusaha itu juga bukan berarti nggak bisa jadi karyawan. Jadi teman-teman jangan salah nih. Saya takutnya nih ada doktrinnya udah buruk banget, apalagi juga aduh banyak banget motivator yang bilang ngapain 9 to 5, ngapain 9 to 5, gila lu ya. Nggak boleh ngomong begitu loh. Kalau misalnya saya jadi misalnya panitianya atau apa, mungkin saya omelin kali. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak ada yang salah dengan 9 to 5. Nggak ada yang salah dengan mereka. Nggak ada. Bisa bayangin nggak sih kalau kita misalnya punya usaha ayam bakar, terus kita ngajarin semua orang jadi pengusaha. Yang goreng kita, yang belanja ke supplier kita, yang nganterin ke customer kita, ya udah kagak ada karyawan dong. Bener nggak? Ya nggak boleh begitu, teman-teman. Jadi saran saya kalau tips-tips yang untuk menjadi entrepreneur sih, mungkin tips menjadi entrepreneur aja kali ya, menjadi entrepreneur lebih sukses lah, itulah bahasanya. Nah, menurut saya sih kalau menjadi entrepreneur sukses, ya mau nggak mau harus bangkit lebih sering, harus juga ya apa ya, belajar lebih banyak ya. Saya lihat ya, justru saya lihat entrepreneur atau bahkan juga karyawan yang nggak sukses itu kebanyakan memang nggak belajar lebih banyak. Bahkan juga banyak entrepreneur yang belajar dari karyawan. Karena waktu dia dulu jadi karyawan itu lebih tersistematis, tapi waktu dia jadi entrepreneur lebih urak-urakan. Lebih senang dia jadi karyawan karena hidupnya lebih teratur. Nah, terus kemudian ya memang terakhir kali ini ya kalau teman-teman nggak bikin suatu target, teman-teman percaya deh akan di situ terus. Ini sorry banget nih, saya mungkin keras ya ngomongnya ya, tapi teman-teman harus diam sejenak sih. Apakah teman-teman itu memang maunya seperti ini? Kalau nggak mau ya berarti kan harus change. Biasanya kalau Bro Matius Kelvin, Bro Juanda, Bro Budi, kalau biasanya dari semester 1 naik ke semester 2, selalu kita ngelewatin satu titik sebelum naik ke semester itu apa? Bro Matius atau Bro Juanda atau Bro Budi? Ujian. Ujian. Nah, itu benar. Kalau kita mau naik kelas kan ada ujian. Nah, kalau kita biasanya nggak naik kelas, ya biasanya kita nggak lewatin ujian itu. Nah, saran saya buat teman-teman harus selalu siap untuk lewatin ujian itu. Nah, maksudnya apa selalu siap? Nah, selalu siap kita harus punya satu yang namanya target. Saya pun juga punya target, teman-teman. Dulu waktu awal-awal usaha saya yang di Konsultan Indonesia, bisnis new normal, saya nge-admin sendiri loh, teman-teman. Sampai saya bikinin SOP-nya. Nanti kalau mau SOP-nya saya bagiin, teman-teman. SOP cara nyapa customer, SOP cara nyapa mitra, cara misalnya tadi yang saya sudah bagikan itu yang presentasi itu yang cara ini nih. Misalnya nih ada orang minta nyari, dia punya duit nih. Sorry. Misalnya ada orang nyari, dia punya duit. Nah, nih teman-teman nih. Tanggal 18 Agustus dia punya duit 10 sampai 50 juta untuk invest di usaha orang ataupun juga beli usaha orang. Nah, ini juga ada SOP-nya, cara nyapa si Atiknya. SOP-nya ini kenapa sengaja saya bikin, karena kalau nggak saya bikin ya saya nggak bisa bagi ke orang lain, nggak bisa bagi ke karyawan. Thank you, Ko Budi. Nanti saya sharing ya dokumennya. Nanti saya sharing. SOP-nya cara nyapa, terus SOP-nya kalau konflik. Nah, itu dulu tuh saya yang bikin semua tuh, yang benar-benar dari nol. Tujuannya apa sih, teman-teman? Loh, kok Yosa dari direktur sampai jadi admin sih? Nggak ada yang salah dengan itu, teman-teman. Sehebat apapun kita jadi entrepreneur, selalu ada yang nyinyirin. Sekali lagi ya, waktu kita election ada 2 calon presiden, Prabowo dan Jokowi, sampai hari ini Presiden Jokowi sudah terpilih aja, masih banyak yang nyinyirin. Gile, sampai ada yang bikin mural. Biarin, teman-teman, selalu ada.
Tapi sekali lagi ini untuk kepentingan kita kok, kita bikin itu untuk kepentingan perusahaan kita kok, jadi nggak usah malu. Thank you, nanti saya kirimin SOP-nya ke Bro Matius Kelvin, nanti dibagiin di grup. Di grup yang khusus ikut aja ya, sorry ya teman-teman, karena bukan umum juga. Oke, kemudian tadi yang kalau karyawan abadi, menurut saya pribadi, yang abadi itu cuma mindset kita yang salah atau betul, itu juga selalu jadi abadi karena kita nggak pernah memperbaiki itu. Saran saya, menurut saya, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah jadi karyawan ataupun juga jadi entrepreneur, tapi kembali ke kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mengharapkan resiko yang challenging, ada yang tidak senang begitu-begitu aja, saran saya teman-teman untuk menjadi entrepreneur. Tapi kalau teman-teman sekarang di tempat kerjanya itu maksudnya memang pengen punya penghasilan tambahan di luar penghasilan di kantor, saran saya teman-teman jangan resign. Saran saya teman-teman ke HRD dan mengatakan minta tantangan baru, minta seperti admin saya ketika pandemi ini minta gaji tambah karena mamanya sakit COVID, kemarin dia butuh dana 75 juta, udah urunan ke 3 saudaranya tapi udah terselesaikan, tapi ternyata dia butuh penghasilan tambahan. Admin saya pun juga saya challenge, kamu akan dapat 25% dari setiap orang yang jadi reseller bawang soy. Akhirnya 1 bulan dia bisa dapat sekian ratus ribu semua. Tapi tentu saja saya juga bantu, saya ganti semua nomor teleponnya saya yang buat funneling masuk ke reseller bawang dengan nomor telepon dia. Tapi saya udah komitmen dia harus bisa balas semuanya sesuai informasi yang saya punya juga. Nah, itu yang saran saya teman-teman, jangan resign dulu jadi pengusaha, lebih bagus punya 2 kaki dahulu. Walaupun banyak yang bilang 2 kaki kurang fokus, tapi menurut saya lebih bersedih ketika teman-teman buka usaha secepat kilat seperti waktu masa pandemi, di mana grup kita semua itu, waduh semua orang jualan apapun, masker dijualin, sosis dijualin, makanan beku dijualin, dan lain sebagainya dijualin. Akhirnya teman-teman cuma seumur jagung. Saran saya jangan, teman-teman lebih bagus joinan, kalau punya modal joinan, seperti saya juga joinan di Pempek Belida, sekarang udah dipakai di Ayu Ting Ting, Luna Maya, Gisel, dan lain sebagainya, Gading Martin, Next Carlos, G Magdalena, semuanya udah pakai, dan juga sekarang jadi market leader juga, satu hari mungkin bisa omset 800 juta. Nah, itu saya joinan, itu lebih bagus seperti itu teman-teman, saran saya sih. Jangan langsung resign, dan juga jangan punya pikiran bahwa karyawan abadi itu adalah salah. No. Bahkan kalau teman-teman tahu jadi pengusaha itu seperti apa, banyak orang kok dari pengusaha aja malah bilang karyawan lebih enak. Benar nggak, Bro Matius Kelvin? Banyak ya, Pak Budi ya. Thank you, Yosa. Siap. Very inspirative, ya. Thanks. Oke, selanjutnya. Mungkin Bro Matius Kelvin lagi di toilet nih. Oke. Ada GB, Ko Budi, Bro Yosa, Wisma Barito Pasifik, 1 gedung pertama dan gedung kedua, gedung baru pakai parkiran menggunakan Uno Parking. Yes, good job. Ternyata Kejora berkantor di gedung itu. Betul, Kejora Venture di gedung itu Barito Pasifik. Nah, ini Hana juga mengatakan 5 hal yang bisa kita pelajari dari Ivan Katram. Negosiasi Ivan Katram nih teman-teman nih, harus teman-teman lakukan ya. Harus banget, harus. Nih, 18 September 2021. Sismeli BSD, thank you. Apakah dengan menulis buku meningkatkan brand image? Menurut saya pribadi tidak harus dengan menulis buku, melainkan dari, jadi brand itu kan tentang persepsi. Brand itu bukan merek, brand itu bukan logo, brand itu nggak bisa disentuh, tapi brand itu uniknya bisa dirasakan. Sismeli, brand itu tentu saja tujuannya untuk menyamakan persepsi dari si pemilik brand tersebut. Misalnya, Sismeli boleh nggak di unmute yuk, boleh yuk di unmute. Sismeli BSD, boleh tolong di unmute, boleh. Nah, gini dong, yes. Nih, Sismeli, aku pengen tanya, dulu ada handphone merek Vivo ya, Mito ya? Iya, betul. Nah, dulu kan ada Mito ya, betul ya?
Nah, persepsinya Sis Meli sama Mito dan Apple bagaimana? Yang lebih mewah, lebih trendy, lebih berteknologi yang mana? Apple. Apple. Nah, itu adalah brand, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, brand bukan logo, brand bukan merek, brand bukan produk. Brand itu barusan yang Sis Meli katakan. Oh, kalau lebih berteknologi, kalau lebih fashion, lebih canggih adalah Apple. Paham ya, teman-teman ya? Itu adalah brand. Nah, menulis itu adalah bentuk pembentukan brand kepada orang yang melihat. Paham ya? Otomatis waktu kita nulis, pasti kita publish. Betul ya? Nah, zaman sekarang saya itu nggak pernah percaya yang namanya silent is gold anymore. Sorry banget. Silent is not gold anymore. Saya nggak yakin kalau Bro Ivan nggak melakukan sosial media, saya nggak yakin udah ada 26 Tingtos yang ngantri. Harus melakukan kegiatan yang namanya bukan silent, alias harus bersuara. Nah, bersuara itu kembali lagi nih, Sis Meli pengen dikenal sebagai apa nih? Sebagai penulis, atau sebagai pebisnis, atau sebagai parenting, atau stylist, atau fashion. Coba Sis Meli mungkin kita sharing nih, biarin kita sama-sama bisa jawabnya lebih deep. Sebagai saya lebih suka kalau parenting ya. Nah, berarti kalau kita pelajarin tentang parenting, berarti kita harus memproyeksikan keahlian kita atau ilmu kita, walaupun hanya menyadur ya. Sekali lagi teman-teman, ada satu YouTuber yang followernya 300.000 hanya merubah artikel menjadi video bergambar, gila nggak? Setelah itu dia tulis sumbernya dari mana, tapi dia tetap dianggap sebagai orang yang berkompeten karena dia mau belajar. Itu intinya, mau belajar. Nah, saran saya buat Bu Meli, saya tuh punya 5 akun Instagram tentang parenting. Nah, saran saya kalau Bu Meli mau dikenal sebagai orang-orang yang juga parenting, 2 hal ini dilakukan. Yang pertama, followernya 5 Instagram parenting ini. Karena udah pasti orang-orang yang menyukai parenting. Kalau nggak salah parent.id deh, atau aduh saya lupa. Pokoknya ada 5 ini waktu itu admin saya kumpulin karena buat promosi Bawang Soy. Jadi Bawang Soy waktu itu lagi fokus ke ibu-ibu yang punya anak ataupun juga keluarga. Jadi kita beriklan endorse di situ. Saya punya ada 5 list, nanti saya kasih juga. Nah, setelah kita follow mereka, kita like-in fotonya 30 kali. Nah, lalu kita tulis komentarnya dia 10 kali. Misalnya dia ada komentar apa, misalnya anaknya lagi makan. Sehat selalu ya buat anaknya, salam Meli gitu. Habis itu yang ketiga itu kasih DM. DM-nya itu 3. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya supaya mereka kepo untuk melihat Meli itu siapa. Nah, nanti saya akan kasih ke Hana ya. Nanti jadi Sis Meli nggak akan bingung. Yos, aku bingung tulisnya konten apa dong Yos. Nanti saya kasih jurus namanya hexagonal method. Hexagonal method itu tidak akan habis-habisnya materi konten kita. Hexagonal method cuma 3 atau 6 halaman deh. Saya udah rangkum, ada contohnya juga. Nanti gampang sekali, nanti ada hexagonal. Kita pilih 6 topik dari parenting itu, lalu yang 6 ini dibagi lagi jadi 3 atau 6 juga. Saya lupa deh. Nanti saya kasih. Ke Hana ya, tolong Hana ya nanti dibagikan ke Bu Meli ataupun juga teman-teman semua ya. Ini tulisan saya sendiri. Ini saya tulisan sendiri. Bisa kirim nggak sih dari sini? Oke. Kayaknya bisa ya, kirim ya. Coba ya, saya coba. Oh. Bisa kirim file nggak ya? Ya nanti bisa di ini ya, dikirim aja ya. Oke. Siap. Ya, oke. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 ya. Berarti pertanyaan dari Sis Meli tadi adalah pertanyaan terakhir ya. Untuk acara hari ini sekali lagi
thank you banget Bro Yosa atas sharingnya, juga atas jawaban-jawaban atas pertanyaan, luar biasa sekali ya. Waktu kita 1,5 jam ya Bro Yosa, dan tadi Bro Ivan ya berbagi dari sampai. Aku tutup dengan pantun boleh ya, Bro? Silakan Bro, tutup Bro. Akhirnya udah connect lagi nih. Nah, mantap. Raja di sebuah istana ada raja dan ratu. Mantap. Mereka tinggal begitu megahnya di istana. Asik. Ayo, jangan lesu. Mari kita kejar cita-cita. Keren. Yeay. Jangan lesu ya teman-teman ya. Please kejar cita-cita. Di pandemi ini justru kita semakin banyak belajar. Gampang banget belajar juga, tapi kita juga jangan sampai kehilangan niat untuk belajar. Oke, salam dahsyat. Sekali lagi Bro Yosa, thank you sekali lagi ya. Thank you. Dengan Bro Yosa nanti ya tanggal 18 September ya eventnya. Yes. Oke. Ya, kalau gitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada dua pembicara kita, Bro Yosa dan Bro Ivan ya, alumni yang terus membagikan ilmunya bagi kita semua ya. Saya juga tutup acara siang ini, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada BINUS Alumni Relation Office yang selalu setia melayani para alumni gitu ya. Sekali lagi thank you, ada Bro Yopi, Bro Sishana ya, terus ada siapa lagi, Sis Nadine ya. Kebetulan tadi Pak Sisono juga lagi ada persiapan, kebiasaannya juga selalu rajin ikut gitu ya. Oke, thank you sekali lagi. Selamat untuk semua. Terima kasih buat pembicara. Sekali lagi kita tutup acaranya siang ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.